Selamat datang di Ngopeni. 2, 4 ngobrol perkara seni. Asik. Bapak Ibu Saudara, simpatisan dan jemaat GKI Taman Majapahit, bersama saya Dodi di acara Ngopeni. Ngopeni kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Ada Bapak Ibu senior di GKI Taman Majapahit kali ini. Nah, Ngopeni pada saat ini kita akan membahas perkembangan musik pada masa lampau dan adaptasinya pada masa sekarang. Seru tentunya, kita akan tanya-tanya lebih lanjut kepada narasumber kita kali ini. Kita akan perkenalan dulu nih sama Bapak Ibu yang spesial. Monggo. Halo, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya akan memperkenalkan diri, tapi mesti udah kenal semua ya, hampir semuanya kenal ya. Tapi nggak apa, nggak kenal maka nggak sayang. Saya Ibu Puji Astuti Amaluddin, beralamat di Maisa Barat 2, nomor 41 ya, Kekancan Mukti, Semarang. Wilayah di GKI Taman Majapahit termasuk wilayah Betania. Terima kasih, seperti itu aja. Ya. Dodi, monggo. Pak. Terima kasih Mas Dodi. Oke, selamat malam jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Nama saya Taufik Disarsono. Kalau di GKI Taman Majapahit saya dipercaya sebagai penatua. Tapi beda dengan Bu Amal, penatua pendamping kesenian ya. Saya pendamping komisi dewasa. Saya bertempat tinggal di Jalan Kucang Anom nomor 23, Purwonas, Gading. Bukan masuk Semarang, tapi masuknya wilayah Demak. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk beraktivitas di GKI Taman Majapahit. Ya, terima kasih Pak Bu sudah berkenalan. Nah, kali ini kita akan tanya lebih lanjut apa sih perkembangan musik pada masa lampau itu, bagaimana keadaannya pada waktu masa muda Ibu Amal dan Bapak Taufik. Mari kita akan tanya ya. Monggo Bu, perkembangan musik pada masa lampau Bu Amal waktu melayani di gereja waktu muda itu sampai sekarang adaptasinya tuh gimana Bu? Terima kasih. Mungkin sebentar, masa lampaunya bukan masa lampau sebelum lain enggak? Masa lampau yang sudah kita alami gitu. Yang kita alami kan Ya. tahu. Ya. Jadi begini Dek Dodi. Masa lampau saya kan hidup berdiam di Solo karena asli saya Solo. Jadi saya aktif di salah satu GKI di sana, dan saya juga kadang-kadang aktif di salah satu GKJ karena banyak teman di GKJ juga. Jadi waktu itu saya juga aktif di KOR, namanya KOR-nya Bethlehem. Jadi saya juga di sopran di waktu di situ sopran deh. Waduh. Nah, di situ iringan musiknya itu juga hampir selalu kalau enggak keyboard organ. Keyboard tok, organ tok gitu. Kadang-kadang ibadah juga keyboard atau organ. Jadi rasanya tuh musiknya musik kayak klasik gitu loh deh. Jenenge klasik apa gitu loh, klasik. Sudah lumayan tuh Bu pakai organ. Ya sudah. Kalau masalah saya mungkin beda. Solo apa. Ya. Nah itu jadi juga masih agak slow, lembut. Halus gitu loh. Jadi memang kurang gegap gempita ya kita, karena memang seperti itu kita alami. Tapi memang pada saat-saat tertentu juga ada pas Paskah yang kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga nyanyinya bisa riang-riang. Tetapi sekarang Dik Dodi, masa saat ini perubahannya banyak banget. Dengan teknologi yang semakin maju ini, yang saya alami di GKI Taman Majapahit saat ini, puji Tuhan kita sudah punya KAP, kebaktian akhir pekan. Di situ musik kontemporer sudah masuk. Ujian kontemporer sudah masuk. Musiknya lengkap, band ya toh, drum, tipung, gitar, bass, keyboard, organ. Kadang-kadang pada event tertentu, penyegaran iman, pekabaran Injil, ada biola, ada saksofon. Yang di Pak David itu apa namanya? Ewi. Ada Ewi, ada itu lengkap, sehingga semarak gegap gempitanya sudah ada di GKI kita. Jadi itu perkembangan saya waktu SMP di Solo. Sekarang saya hidup di GKI Taman Majapahit
sudah bagus di KAP kita kalau mau riang-riang di situ. Kalau ingin yang kita pakai NKJ, NKB, PKJ dan KJ kita di ibadah minggu. Jadi berubahnya banyak deh. Ya, perkembangannya berarti melalui instrumen, penambahan instrumen itu menentukan mood dalam ibadah gitu ya Bu. Semoga angklung deh nanti ya dia. Oh ya, amin Bu, amin. Jadi waktu dulu itu masih sederhana sekali, sekarang karena kemajuan elektronik ya Bu, itu jadi berkembang gitu. Nah kalau dari Pak Tafib? Ya mungkin kalau saya sedikit beda dengan Mas Dodi dan Lama. Memang saya hidup di desa waktu kecil ya, desa yang agak pinggir. Nah, jadi segala satu belum begitu terjamah. Waktu saya masih sekolah minggu, kebetulan saya di GKJ ya, itu masih pakai bahasa Jawa. Jadi kalau sekolah minggu masih pakai bahasa Jawa. Paling kalau menyanyikan lagu pujian paling pol pakai gitar. Jadi kalau organ segala macam, organ ki apa ya ngerti ya. Itu waktu saya masih Anak Solo sudah. Aku masih sekolah minggu ya. Dia meningkat SMP sudah karena ya kalau sudah SMP kan saya ke kota. Dari pinggiran ke kota sudah mulai ada perubahan. Kalau ikut ibadah masih ada sudah ada pengiring, ada piano, ada semacam. Dan SMA sudah mulai berkembang lagi. Kuliah, kebetulan saya kuliah dulu sedikit. apa itu bahasa dulu itu apa Pak? Itu istilahnya kalau sekarang karena Sunda. Oh iya. Nah ini translate-nya di bawah ya teman-teman. Nah saya tuh waktu lulus SMA, saya kuliah di Satya Wacana 1 tahun. Dan ibadahnya kan deket kampus Satya Wacana kan ada ya. Itu udah mulai berubah banyak. Jadi kalau ujian sudah diiringi dengan organ, bahkan orkestra dan segala macam. Jadi perkembangannya pesat sekali. Setelah itu baru saya karena cuma setahun, karena saya meneruskan lagi beda fakultas. Beda di Undip. Di Undip ya mungkin seperti tadi saya sampaikan untuk akhirnya ya ini mohon maaf jemaat dan pasukan ya akui memang rada rendah istilahnya untuk keaktifan beda. Jadi selama saya kuliah memang tidak begitu intens. Jadi mohon maaf dan itu saya mohon maaf adalah Tuhan saya. Tapi begitu saya sudah mulai berkeluarga beda. Berkeluarga dan saya juga dari Kristen. Waktu ini pengalaman ya, waktu saya punya anak kecil, parah, saya kan masih bergereja di GKJ juga, karena masih memakai bahasa Jawa. Saya pikir nanti kalau pakai bahasa Jawa, anak saya bagaimana? Akhirnya saya masuk di GKI Taman Majapahit dan memang ada perbedaan yang sangat mencolok untuk GKI Taman Majapahit itu untuk ujian-ujian. Untuk iringan musiknya sudah beda, jadi lebih berkembang dan bervariasi dan tentang peralatan dan juga sudah mulai maju. Apalagi sekarang ya, mungkin sudah dikomposer ya, sudah sampai pakai digital dan segala macam. Tapi paling tidak apa yang kita apresiasikan teman-teman dan juga jemaat sudah mulai kelihatan di GKI Taman Majapahit. Tapi yang jelas perkembangan musik khususnya gerejawi dari awal waktu saya kecil sampai saat ini ya sudah sangat lebih sangat pesat sekali. Apalagi di masa pandemi ini ya digital sangat. Ya berarti perkembangannya itu terasa ya dari awalnya sederhana mulai ke sini karena kita ngomong tentang perkembangan nih berarti ada sesuatu yang berubah pastinya ya. Mungkin dari instrumen tadi Ibu bilang kalau Pak Tafib tadi dari desa terus pindah ke kota sudah berkembang gitu dan juga mungkin adanya orang yang main, tentunya ada player yang main, ada kemajuan di situ ya, ada SDM yang selalu upgrade ya di situ. Nah sekarang kita akan tanya lebih dalam, gimana sih adaptasinya nih Pak? Dari dulu itu kan suasananya tenang, pakai gitar-gitar. Adakah ada rasa waktu dulu tuh, wah aku pengen yang
gegap gempita mungkin, atau memang rindu waktu dulu, atau memang bertahan pada musik yang waktu dulu? Itu monggo gimana adaptasinya? Gini Mas Dodi dan Bu Amal, kalau kita amati memang untuk perkembangan musik gerejawi memang sangat pesat ya. Memang dulu kan mungkin banyak kayak rambu-rambu ya, banyak rambu-rambu, aturan-aturan yang mengatur bahwa untuk menyanyikan lagu pujian itu harus musiknya gini, harusnya pakai gini. Tapi dengan adanya perkembangan zaman dan juga dari perkembangan dari jemaat kita sendiri juga, pengennya kan segala sesuatu itu berkembang, mosok apa sih kok menurut akhirnya aturan-aturan itu sudah mulai agak lunak. Kemudian jemaat, para pemusik dan segala macam dipersilahkan mengembangkan, tetapi dengan catatan tidak keluar dari jalur. Ya nanti mungkin Bu Amal nanti mungkin tentang makna dan segala macam, karena memang itu sangat penting dalam hal peribadatan. Ya, berarti Pak Taufik sendiri merasa bahwa mengikuti perkembangan itu dan bisa adaptasi ya dengan yang sekarang ya. Kalau dari Bu Amal mungkin. Kalau saya memang senang sekali ya. Memang saya dulu merindukan juga seperti riang-riang gegap gempita. Tetapi memang suatu saat kita ingin beribadah yang di minggu itu, yang NKB, PKJ, KJ itu saya juga rindu. Jadi dua-duanya aku rindu. Jadi melihat eventnya, ngelihat pas seperti mamanya kita harus KPI, banyak garing iman, kita gegap gempita, kita juga senang. Tapi pas kita harus syahdu, harus pakai keyboard, hanya sunyi senyap. Pas masa raya itu kita juga ikut yang sunyi senyap, yang lebih juga bisa. Jadi saya akan mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Nah, berarti bisa beradaptasi nih dari yang dulu sampai yang sekarang, tetap pada rel, pada kaidah yang ada gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang perkembangan nih, terus tadi udah adaptasi. Lalu bagaimana kayak istilahnya pesan dan kesan Bapak Ibu setelah di perkembangan ini, di zaman ini? Karena episode yang kemarin kita membahas tentang apa itu musik gereja dan perkembangannya. Jadi setiap gereja itu punya musik sendiri-sendiri. Ada yang suka yang riang, ada yang memang suka yang melo, sederhana. Lah, pesan-kesannya Ibu pada generasi sekarang nih, berarti generasi saya dan teman-teman lainnya itu gimana? Atau kepada para pemusik ya, musik GKI Taman Majapahit itu agar gimana? Nah, monggo. Ya, mungkin begini. Kesannya saya tuh juga mau mengemukakan kesan saat ini kok bisa kumpul, bisa membahas musik itu. Terima kasih ada podcast Dodi. Terima kasih dengan adanya podcast kita berwawasan lebih banyak. Untuk pesannya, dengan adanya perkembangan musik saat ini, dengan teknologi yang berkembang saat ini, marilah kita bersatu padu untuk merangkul anggota jemaat dan simpatisan yang mempunyai talenta. Seperti terima kasih nanti ya Dodi, Beli dan lain sebagainya, mungkin ada pelatihan keyboard dan lain sebagainya, banyak sekali nanti kita sharekan bahwa itu nanti yang akan mendukung majunya musik saat ini. Jadi kita akan menggali talenta di antara jemaat, simpatisan juga untuk mengeluarkan talenta sehingga musik saat ini lebih hidup, lebih bersemangat, sehingga kalau sudah kita dalam ibadah musiknya bagus, nyanyian bagus, kita akan memujinya dengan segenap hati, dengan jiwa, sehingga iman kita pun menjadi kuat karena musiknya bagus. Jadi paling enggak banyak jemaat yang ikut terlibat. Oh, nggih. Talentanya keluar semua. Ya, berarti itu harapan Ibu ya, harapan kepada pesan kepada kita yang muda-muda. Kita lebih lagi sudah bagus. Ya, gitu. Terus berlatih. Ya, kalau dari Pak Taufik. Oke, mungkin gini Mas Dodi. Kalau saya lihat bahwa untuk perkembangan musik di GKI Taman Majapahit khususnya ini sudah bagus, dan juga teman-teman pemuda dan bayan-bayan khususnya tentang musik sudah mulai ada terobosan. Jadi paling tidak yang dulunya mungkin normal-normal saja, sekarang sudah mulai berubah, berkreasi, bahkan sudah mulai berkolaborasi dengan yang lainnya. Memang musik tidak akan berhenti. Kalau ada orang bilang katanya musik is human being, akan selalu
Selalu. Tapi paling tidak apa yang sudah dilakukan teman-teman itu harus punya panduan, acuan atau istilahnya batasan-batasan yang mana boleh dan mana yang kira-kira tidak. Tidak dalam arti tidak boleh bukan, tapi tidak sesuai. Oh iya, tidak karena sesuai. dalam ibadah itu kan harus ada makna. Kalau misalnya musiknya kok tidak sesuai dengan tema, apalagi lagunya lagu melo, musiknya hingar-bingar ya pas. Paling tidak teman-teman mulai memahami seperti itu. Dan juga silakan berkreasi maksimal mungkin. Yang jelas jangan meninggalkan kode-kode etik yang sudah kita sah ini lakukan. Karena nanti biar tidak keluar dari makna ibadah. Gitu. Nah, seperti itu wejangan-wejangan beliau pada kita yang mungkin bisa dikatakan musisi gereja saat ini ya, dimana kita menghadapi perkembangan musik yang terlalu cepat kita ikuti. Bahkan ada di gereja-gereja yang sekarang itu sudah modelnya udah pakai elektronik semua, Bu. Udah nggak pakai gitar, udah semua DJ-an. Nah, tapi pencet-pencet itu pencet-pencet bunyi sendiri. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Wejangan-wejangan beliau ini harus kita dengarkan, harus kita resapi juga. Tentunya kalau di dalam sebuah gereja itu ketika kebaktian musiknya harus terkonsep, Pak. Itu yang terpenting, terkonsep. Ada yang tanggung jawab di situ, ada pelatihnya juga di situ. Nah, begitu. Jadi ngopeni kali ini kita sudah membahas perkembangan musik masa lampau dan lebih cocoknya gimana sih musik GKI Taman Majapahit saat ini. Pastinya ketika ada episode ketiga, ada episode keempat. Nah, ngopeni 3 sudah berakhir sampai di sini. Pantengin terus ya YouTube channel GKI Taman Majapahit. Tonton terus Sing for Christ dan ngopeni. Nantinya ada episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Selamat malam. Bapak Ibu Saudara, jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, tetap saksikan setiap acara yang ada di YouTube channel GKI Taman Majapahit Semarang. Dan salah duanya adalah ngopeni dan Sing for Christ. Tapi masih ada banyak lagi acara yang ada di YouTube channel GKI Taman Majapahit Semarang. Jangan lupa untuk mengikuti setiap acara, like, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi pemberitahuan biar Bapak Ibu Saudara tidak ketinggalan acara-acara yang ada di YouTube channel GKI Taman Majapahit. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.